Semuanya ada tim yang saya hormati pula dari tim Kanker Pusat Pak Saifuddin dan tim Kanker Pusat. Yang saya hormati pula bagi teman-teman jajaran koordinator ya wilayah Jogja, Wates dan Jia. Ya, izin perkenalkan, nama saya Maria Lili Asapuri Kapitalo Esos MSI MM AWP. Terlalu panjang ya. Ya, tapi Bapak Ibu, adik-adikku semua, masih adik-adik saya semuanya. Panggil saya Mbak Saputri aja atau Bu Maria. Ya. Kali ini saya sangat berterima kasih Tuhan berikan kesempatan kepada saya untuk berkenalan dengan orang-orang yang luar biasa pagi ini, menambah tali silaturahmi sehingga nggak lupa sama saya. Ya, di perkenalan ini izin perkenalkan, saya selaku Ketua Yayasan Peduli Difabel Indonesia. Kita ada di 8 provinsi dengan 30 kantor cabang. Jadi nanti kalau Bapak Ibu adik-adikku ketik Yayasan Peduli Difabel ceklik gitu muncul muka saya dengan berbagai tahun 2012. Singkat kata, sampai hari ini saya terus belajar dan belajar sehingga tadi kalau dipikir gelarnya banyak banget ya, karena saya orang yang rindu pengen pintar sama seperti kedua bapak yang terhormat, sama seperti panjenengan semua rindu untuk belajar biar pintar. Pintarnya untuk apa? Untuk jadi berkah buat orang lain, bukan untuk minterin orang lain. Berkah apa? Kalau pagi ini perusahaan kereta api memberikan kesempatan buat mbak-mbak, buat mas-mas ini belajar, kita jadi pintar untuk membantu teman-teman disabilitas untuk bagaimana bisa menikmati layanan kereta api. Bagi orang lain naik kereta api gampang, tinggal datang aja ke stasiun, tiket, naik kereta api, duduk. Tapi untuk teman-teman kita yang luar biasa, itu merupakan suatu pengalaman ya, suatu eksperimen atau experience yang luar biasa. Beberapa tahun yang lalu, terutama Solo Jogja digoncang oleh satu peristiwa yang sangat memalukan, di mana ada terjadi miscommunication antara penumpang kereta api yang pakai kursi roda seperti ini, yang merasa diusir dari gerbong gitu ya Pak ya. Beberapa tahun yang lalu zamannya Mas Ibran, masih ingat? Ada insiden penumpang kereta api pakai kursi roda katanya diusir dari gerbong. Enggak ya? Enggak ingat? Tapi sudah lama ya. Itu kejadiannya mungkin sebelum COVID atau setelah COVID. Jadi singkat cerita seperti itu, ada penumpang kereta api yang naik kereta api, tapi sama petugas yang di dalam kereta itu dia merasa diusir. Nah, terjadi miscommunication seperti itu. Akhirnya tanpa diminta saya membeli 60 tiket pakai uang saya Pak. Saya ajak semua komunitas disabilitas Solo itu naik kereta api. Disitulah saya kenalan Pak Agung. Ya, waktu itu beliau masih di Solo. Pakai uang pribadi saya berikan 60 tiket. Saya ajak teman-teman disabilitas untuk naik kereta api, walaupun cuma dari Solo ke Jogja. Saya tangkis isu bahwa kereta api itu tidak ngusir penumpang yang berkursi roda. Kenapa? Saya merasa itu adalah suatu kewajiban moral bagi saya, walaupun saat itu saya belum diundang kereta api ya, PT KAI Pak. Yang langganan undang saya itu Telkom sama PLN Pak. Waktu itu belum Pak ya. Tapi saya punya tanggung jawab moral bahwa ini adalah transportasi umum yang sangat diperlukan oleh negara. Karena salah paham, satu orang disabilitas menyebabkan petugas yang di dalam kereta api itu mungkin seperti masnya ini ya, masih dan sini dipecat. Kemudian nanti anaknya, istrinya gimana? Nah, waktu itu saya banyak diwawancarai oleh media TV maupun radio. Bagaimana perasaan Mbak sebagai aktivis kemanusiaan kalau melihat ada difabel yang diusir dari kereta? Saya satu-satunya yang bilang mungkin difabel itu tidak sesuai dengan aturannya. Ternyata benar bahwa di kereta api itu kan ada ini ya, spek khusus untuk kereta api, penumpang yang pakai kursi roda. Nah, kalau itu terlalu besar yang otomatis mengganggu. Nah, mungkin diarahkan atau seperti apa, nah terjadi komunikasi seperti itu. Dalam tanda kutip, tidak bisa berkomunikasi
seperti kita, bagaimana? Jangan sampai kita dianggap sebagai orang yang tidak sopan, kemudian melanggar HAM, kemudian dengan isu-isu yang saya pernah tadi sampaikan, bisa cari di internet ya. Halo, selamat siang. Apa bahasa barunya? Oke. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua udah undang saya. Perkenalkan, nama saya Indra. Indra. Kalau bahasa isyarat bisa langsung kayak gini, Indra gitu. Indra. Singkatnya. Sudah terlalu lama. Mulai dari terus from England. Oke, Mas Satpam, silahkan maju. Satu siapa aja? Ajak Mas Indra ya. Ini kita teori dulu, nanti prakteknya. Ini juga Mas Pak juga tiketing ya? Iya. Yo sokono to, ini cara sing rada ayu-ayu lho, malah yo perasaan ini lho Mas. Jika kok sing cewek-cewek. Oke, silakan. Kita jempolnya juga jangan aneh-aneh loh ya. Besoknya hati-hati loh ya. Oke. He 0 dikasih cari telunjuk menjadi him. Double U. X. Nggak cerimuk. Kalau tadi ketemu temen difabel yang biasa seperti saya, ini perempuan loh ya, perempuan seperti saya bisa, halo bisa, tapi kalau berjilbab nggak boleh, nggak apa-apa, perempuan dengan perempuan nggak apa-apa, walaupun saya nggak berjilbab, saya pegang Mbak, halo, nggak apa-apa, tapi kalau saya laki-laki mau menyapa dia berjilbab. Ini posisi dia dari belakang gini ya, ini. Padahal dia berjilbab, nggak boleh. Berarti harus supaya dia tahu apa. Halo, halo, kasih petunjuk. Kita petugasnya ini dari belakang, udah kelihatan tuh di sana orang celingak-celinguk. Kita udah mengidentifikasi dia kalau dia benar mau bicara seperti itu. Ya, ulangi. Oke. Berjilbab, tuli, dengan pelayanan nggak boleh tepuk ya. Halo, permisi. Ya, seperti itu. Kamu pura-pura tuli aja, nggak usah balas. Ini aku pura-puranya sebagai ini ya, petugas pelayanan ini ya. Ini ketemu pelanggan yang tuli. Halo. Gak usah. Ini orang biasa. Mumet. Halo. Oke, mari saya antar. Tidak boleh sentuhan sama sekali ya.